mujizat pertama kali. Yang dahsyatnya apa, saudaraku? Yang harusnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk bayar dokter, rumah sakit, bayar apalagi obat segala macam, ternyata kami dibebaskan, saudaraku, tidak bayar $1 Malaysia pun. Itu keajaiban Tuhan, karena mereka merasa ini kejadian langka, saudaraku. Yang terjadi rumah sakit malah bayar kepada kami. Wow, dahsyat, saudaraku. Tuhan begitu ajaib ya. Saya dengar cerita ketika mereka dengar saya dalam keadaan kritis, saudara, mereka kumpul berdoa, saudaraku ya. Di kapal yang saya bekerja di kapal itu juga mereka kirim surat doa ke seluruh dunia. Jadi teman-teman di seluruh dunia mereka berdoa. Pada waktu itu surat kabar di Malaysia, surat di headline di halaman depan ditulis besar. Seorang pemuda dari Indonesia sedang dalam keadaan kritis, dalam keadaan sekarat. Tahu-tahu karena banyak orang berdoa untuk saya, besoknya berita itu berubah ya. Seorang pemuda Indonesia sedang mengalami keajaiban Tuhan. Wow, banyak orang datang, mereka ingin mendengar apa yang kisah-kisah yang terjadi dalam hidup saya. Dan kami setiap hari diundang untuk melayani 3 kali kebaktian, suatu pagi, kemudian siang, kemudian malam, suatu. Kami dijemput pagi, melayani, kebaktian pagi selesai, pulang ke rumah siang, ternyata di rumah sudah ada tamu yang nunggu. Ya, saudaraku, dia antar pergi kami pelayanan lagi, saudara. Sampai sore, kami pulang ke rumah, sudah ada tamu yang siap, yang ketiga untuk antar kami pelayanan yang malam. Jadi 2 minggu di Malaysia. Saudaraku, mereka ingin mendengar apa yang Tuhan perbuat kepada saya, saudaraku ya. Kalau Tuhan tidak turun tangan sembuhkan saya, mungkin saya sudah tinggal kenangan di Malaysia. Ya, tinggal nama aja di Malaysia. Saudaraku, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adil. Maka itu saya berkata bahwa kita semua tidak ada doa yang sia-sia ya. Memang waktu itu saya tahu, saya sadar Tuhan ingin tunjukkan ini kepada saya karena apa? Tuhan lihat saya pada waktu itu, kalau orang ajak doa itu saya paling malas, saudaraku. Saya paling tidak suka diajak berdoa. Kalaupun saya disuruh berdoa itu saya kadang-kadang menghindar, ya, mencoba untuk pergi ke belakang. Saya sengaja lama dulu supaya saya tahu ini orangnya sudah selesai berdoa, baru saya muncul, saudaraku. Itu dulu saya seperti itu. Tapi sekarang udah beda, tidak seperti itu lagi, ya. Saudara yang terkasih Tuhan dan puji Tuhan, terkadang di dalam doa-doa Tuhan tunjukkan kepada saya ada wajah-wajah orang-orang yang dalam persoalan yang berat dari berbagai etnis, dari berbagai ras, suku, bangsa. Mereka benar-benar dalam keadaan sangat-sangat dalam kritis sekali dan Tuhan ingatkan doakan mereka. Saudara, saya ingat pada waktu itu ada seorang pemuda ingin mati bunuh diri karena dia sudah nekat, selaku dia lari naik ke bangunan yang tinggi dan dia mau terjun bebas dari sana, selaku. Dan ketika dia mau melompat dari bangunan itu, saudara, ternyata dia merasa kakinya berat sekali. Ada yang menahan kakinya dan dia tahu itu Tuhan. Dia mencoba untuk melompat pertama kali, nggak berhasil. Melompat lagi kedua kali, nggak berhasil. Melompat kali yang ketiga, dia tahu, oh ini Tuhan. Tuhan tidak mau dia melakukan cara ini, bunuh diri, saudara. Dan suatu hari ketika kami dipertemukan, ada seorang istri kepala bank, dia telepon saya, dia minta untuk datang ke rumahnya untuk berdoa bersama dengan dia dan juga anak muda ini. Lalu kami sambil makan bersama, dia cerita, dulu Pak, saya mau bunuh diri. Saya sudah nekat karena sudah putus asa dengan kehidupan saya. Dan saya tanya itu kapan peristiwanya. Dia sebutkan tanggal, hari, bulan, tahun. Oh, saya tahu. Pada waktu itu kami sedang berdoa ya untuk anak muda yang Tuhan tunjukkan dia ada di bangunan yang tinggi. Lalu pada waktu itu yang ajak saya berdoa itu juga ada seorang anak muda lagi. Anak muda ini dalam ketakutan, dikejar-kejar orang. Karena apa, selaku? Dia punya masalah hutang, Bapak Ibu. Dia takut sekali. Dan dia datang cari hamba Tuhan, selaku. Dia minta didoakan. Dan pada waktu berdoa, puji Tuhan, ternyata ada pertolongan Tuhan bagi orang ini. Ya, nah itulah keadilan, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun sampai kita melakukan bagian kita, yaitu berdoa. Bagian kita berdoa, bagian Tuhan melakukan pertolongan, melakukan kesembuhan, melakukan jalan keluar bagi kita sekalian. Ya, amin. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudara, kemuliaan Allah di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, kita akan lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian,
kita akan menemukan ada hal yang membahagiakan hati kita, membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita penuh sukacita, hati kita dikuatkan, hati kita dihiburkan. Kenapa, saudaraku? Karena kita tahu dari Amin. ayat-ayat ini kita akan menemukan ya ada tiga kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, sayang sekali ada banyak orang, selaku betul dia Kristen, betul dia ada di gereja, betul mungkin dia juga ikut melayani, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti apa, selaku? Dia tidak mengerti kemuliaan Allah dalam keadilan dan kebenaran. Nah, itulah sebabnya kalau orang tidak mengerti keadilan dan kebenaran, satu, itu akan membuat banyak orang, satu, akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan kasih, dan kalau kasih sudah tidak ada lagi, maka kekacauan, chaos akan terjadi, suatu ya, terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran, terjadi suatu ya, hal-hal yang jahat masuk di situ. Nah, itulah sebabnya bumi ini akan menjadi rusak. Bumi ini akan hancur oleh karena apa? Yang namanya keadilan dan kebenaran itu sudah tidak ada lagi. Saudara, kalau bumi ini penuh dengan keadilan dan kebenaran, oh damai, aman semuanya, ya. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan apapun. Kenapa? Karena semua merasakan yang namanya keadilan dan kebenaran. Oke, mari kita lihat hal ini, suatu. Siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran? Kita lihat ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, suatu? Ini dia, ya, yang memelihara, ya. Dia adalah orang percaya yang memelihara hatinya. Ini penting, memelihara hati itu penting. Ya, coba pegang dada saudara, bilang Tuhan hari ini saya mau memelihara hati saya. Amin. Amin. Hatinya Tuhan itu penuh dengan apa? Penuh dengan segala kebaikan. Kalau hati saudara itu penuh dengan kebaikan, jangan takut. Yang namanya mujizat akan menghampiri saudara. Yang namanya berkat akan mendatangi saudara. Dan imani kalau engkau punya hati yang penuh dengan kebaikan, suatu, engkau menjadi langganan mujizat Tuhan. Engkau menjadi langganan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau menjadi langganan mujizat Tuhan, menjadi langganan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kunci yang pertama memelihara hati, ya. Hatinya saudara. Ya, saudara, seperti hatinya Tuhan yang penuh dengan segala kebaikannya. Kita lihat ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Amin. Nah, ini menarik. Perhatikan baik-baik. Kasih itu sabar. Saya tanya, sabar itu baik nggak? Baik, ya. Tidak ada sabar yang jelek, ya kan? Lalu kita lihat lagi, apa lagi? Kasih itu murah hati. Murah hati itu baik nggak? Baik, ya. Pasti nggak jelek, saudaraku. Apalagi? Ia tidak cemburu. Tidak cemburu itu baik nggak? Baik, saudaraku. Lalu kemudian apa lagi? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu baik nggak? Baik, saudaraku. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Kalau kita mau menegakkan keadilan dan kebenaran, maka kita perlu memelihara hati kita seperti hati Tuhan. Hati Tuhan penuh dengan apa? Penuh dengan segala kebaikannya. Segala kebaikan itu banyak. Di antaranya disebutkan kasih itu sabar. Apapun yang kau alami sabar, ya. Karena orang yang sabar itu pasti subur. Kalau orang tidak sabar, siap-siap dekat dengan kubur, ya, saudaraku. Nah, siapa yang dekat dengan kubur? Itu orang-orang yang mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Belum waktunya mati, sudah mati duluan. Kenapa? Nggak sabar, saudaraku. Belajar sabar. Sabar, saudaraku. Kasih itu murah hati. Jangan pelit, jangan medit. Jangan ijir-ijiran dengan Tuhan, ya. Murah hati seperti hati Tuhan, saudaraku. Lalu kemudian ia tidak cemburu, saudaraku, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga kebenaran dan keadilan itu tegak karena apa? Orang tidak mengalami hal-hal yang membuat dia cemburu di situ, ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang sombong itu paling dibenci oleh Tuhan. Itu sifat yang paling Tuhan benci, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan kesombongan ini membuat orang jatuh, saudaraku, ya. Lucifer
Dia adalah sosok malaikat yang diciptakan desain Tuhan dengan di dalam dirinya ada sebuah instrumen yang disebut pipes. Tanpa dia memainkan musik, tiba-tiba itu musiknya keluar dari tubuhnya dan semua malaikat di sorga langsung sujud menyembah Allah. Saudara, Lucifer ini juga dia adalah seorang pemimpin penyembahan di sorga, saudara. Ya, dan pada saat dia bertugas untuk memuji menyembah Tuhan dengan alat musik yang namanya pipes itu ada di dalam tubuhnya, pada waktu musik itu keluar, saudaraku, dikeluarkan dan semua makhluk malaikat di sorga itu sujud menyembah Tuhan. Namun suatu hari terjadi pemilihan, ya, piltu, ya, ada pemilihan siapa yang menjadi Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kalau di bumi ini kan ada pilkada, pilpres, ya, dan sebagainya. Nah, di sorga tuh ada juga yang namanya piltu, pemilihan siapa menjadi Tuhan yang menguasai langit dan bumi, sorga dan dunia ini. Nah, Lucifer berpikir dia adalah yang paling dekat dengan Tuhan Allah. Nah, dia akan mendapatkan posisi itu. Sementara dua teman, yaitu Gabriel dan Mikael ini kan mereka seringkali diutus ke bumi. Malaikat Gabriel diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Sementara malaikat Mikael ini dia bertugas untuk berperang, menggantikan umat Tuhan untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, dia pikir dua temannya ini, mereka ini seringkali mereka keluar dari sorga, mereka diutus keluar, mereka agak jauh dengan Tuhan. Kalau dia merasa dia akan dekat dengan Tuhan, dia pasti yang dipilih. Ternyata dia lupa, ya. Dia lupa bahwa ada anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus, ya. Suatu, dan pada waktu dia merasa bahwa dia tidak terpilih menjadi ahli waris kerajaan surga, dia marah, suatu. Dia pengaruhi sepertiga malaikat di surga berperang melawan Tuhan Allah. Ini karena apa? Karena kesombongan, ya. Sehingga akhirnya Lucifer dibuang ke bumi. Dia menjadi yang namanya iblis atau setan itu, suatu, ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Kalau Tuhan bisa pakai kita, ini semua anugerah Tuhan, ya. Jangan sombong. Supaya apa? Tuhan semakin berkati kita semua. Nah, ini yang pertama. Jadi memelihara hatinya seperti hatinya Tuhan, penuh dengan segala kebaikannya. Amin. Yang mengerti lambaikan tangan, bilang terima kasih Tuhan buat rahasia yang Tuhan bukakan pagi ini. Amin. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, setelah dia memelihara hatinya, ini dia. Yang kedua adalah dia melakukan apapun yang benar di mata Tuhan dan yang berkenan di hatinya Tuhan, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Amin. Ya, saudara, ini penting. Ini bicara juga tentang kasih, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya, saudaraku. Kemudian yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudaraku, ya. Lalu kemudian ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan siapa? Kesalahan orang lain, saudaraku, ya. Jadi yang kedua ini kalau kita mau menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi, karena Tuhan suka hal ini, maka kita perlu melakukan apapun yang benar di mata Tuhan. Yang benar di mata Tuhan itu apa? Ya, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu kan yang benar di mata Tuhan, ya. Kemudian yang ia tidak pemarah, itu kan benar di mata Tuhan. Boleh marah enggak? Boleh, ya. Boleh marah, tapi jangan menjadi orang yang suka marah-marah. Nah, orang yang suka marah-marah itu, saudaraku, itu tanpa dia sadari, dia sementara memperdengarkan atau memperlihatkan kebodohannya. Ya, jadi orang yang marah-marah itu orang bodoh, saudaraku. Karena apa? Bukan suatu pikiran Kristus, tapi pikiran dia sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang kalau marah-marah, Bapak Ibu, itu akan membuat dia punya sel-sel dalam tubuh itu menjadi rusak. Kalau sel-sel tubuh itu menjadi rusak, maka itu dengan mudah sekali yang namanya virus, kuman, bakteri itu menyerang dia. Karena apa? Tidak ada pertahanan dalam tubuhnya, tidak ada proteksi. Karena apa? Marah-marah, Bapak Ibu. Dan orang yang marah-marah ini tanda dia orang yang tidak bahagia, ya. Dan kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudaraku. Nah, orang yang menyimpan kesalahan orang lain yang tidak mau mengampuni, penuh dengan kebencian, kedendaman, akar pahit, saudaraku, itu paling berbahaya.
akan muncul penyakit-penyakit kronis yang mematikan seperti apa? Kanker, tumor, dan sebagainya. Maka kita perlu untuk membebaskan hati kita dari segala hal yang jahat ini. Amin, saudaraku. Engkau disakiti, engkau diperlakukan tidak adil, engkau boleh marah, engkau boleh sakit hati. Tapi jangan menyimpan itu, saudaraku. Kalau engkau menyimpan terlama-lama, itu merugikan dirimu sendiri. Ya, maka kita perlu minta Tuhan belas kasihan, pulihkan hati kita ini, supaya hati kita penuh dengan kasih dan pengampunan. Ya, orang-orang yang punya kasih dan pengampunan, doa mereka itu tidak terhalang. Ya, doa mereka itu jos, paling cepat jawab Tuhan. Berapa banyak saudara mau pagi ini doa saudara cepat dijawab Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Karena itu Bapak Ibu melakukan apapun yang benar. Ya, meskipun engkau dikhianati, disakiti, engkau dilukai, engkau diperlakukan tidak adil, tidak baik, tetap ampuni orang itu, saudaraku. Ya, berdoa bagi dia. Saya percaya itu membawa kebaikan bagimu dan bagi orang tersebut. Kalau orang itu tidak bertobat, maka dia akan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Ya, bagian saudara kita melakukan kebaikan. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran? Nah, mari kita lihat. Yang ketiga, dia adalah orang yang mencintai. Saudara tidak akan bisa menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa engkau mencintai keadilan dan kebenaran. Ya, saudara, orang yang mencintai keadilan dan dia bersuka cita karena kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 6. 1 Korintus 13 ayat ke-6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Amin. Amin. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi orang diperlakukan tidak adil, dia tidak bersuka cita, malah hatinya sedih, suatu. Kalau dia lihat orang diperlakukan adil, oh haleluya. Suatu, dia bersuka cita, dia akan berkata, Tuhan terima kasih. Ya, itu dia, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran, suatu. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, suatu, ya. Dan siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi kalau kita tanya apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan, ya. Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lalu kita tanya, siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi Yesus adalah kebenaran yang sejati. Apakah ada kebenaran di luar Yesus? Jawabannya tidak ada. Kalaupun ada, itu kebenaran yang semu, kebenaran yang aspal, asli tapi palsu, saudaraku. Ya, saudara terkasih Tuhan, maka saya percaya Yesus adalah kebenaran yang akan membebaskan kita semua. Kalau kita percaya kita tinggal dalam kebenaran, saya percaya kebenaran akan memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala hal yang menghantui pikiran dan hati kita. Jadi di dalam Yesus ada pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, ya. Dan puji Tuhan, selamat datang Ibu Yeti dan Ibu Maibel sudah bersama kita, ya. Haleluya. Haleluya. Hasilnya belum, Pastor. Oh, hasilnya belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukas. Saya pikir sudah selesai. Ternyata saudara masih menanti. Oke, mari kita lihat hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ini dia. Wow, dahsyat sekali. Keren, ya. Dia menjadi orang yang rendah hati. Dulunya sombong, sekarang jadi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan Amin. tidak sombong, ya. Jadi orang rendah hati itu disayang Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Tapi kalau orang sombong, nah siap-siap. Dia berada pada posisi sebagai musuhnya Tuhan. Jadi kalau orang rendah hati itu berkat paling cepat datang pada dia. Ingat Bapak Ibu, air itu mengalir dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah, ya. Kemarin waktu kita retreat di Pacet, ya, kita jalan, ya, menyusuri itu ada sungai itu, saudaraku, ya. Saya lihat air mengalir dari tempat yang tinggi dari atas turun ke bawah, saudaraku. Nah, saudaraku, tidak pernah air mengalir dari tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi di atas, kecuali kalau kita pakai sanyo, ya. Itu secara alami seperti itu. Nah, secara ilahi Tuhan di tempat yang maha tinggi
Ketika engkau di bumi ini, engkau mencari Tuhan karena engkau butuh Tuhan, tanda engkau rendah hati. Maka Tuhan di tempat yang maha tinggi mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya, berkat-Nya, pertolongan-Nya dalam kehidupanmu. Amin, saudaraku ya. Orang yang rendah hati, itu dia pasti diberkati Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, hari ini Tuhan mau saya rendah hati. Amin ya. Nah, tanda orang rendah hati itu apa? Dia tahu, Tuhan, aku tidak pernah sendiri, aku tidak bisa sendiri tanpa Engkau. Aku butuh Engkau, Tuhan, untuk menolong aku, untuk menyelesaikan persoalanku. Suamiku tidak bisa menolongku, istriku tidak bisa menolongku, anakku tidak bisa menolongku, mertua menantu tidak bisa menolongku, kakakku tidak bisa menolongku, orang-orang terdekat, sahabat baik tidak bisa menolongku, majikanku, bosku tidak bisa menolongku, dokter pun juga tidak bisa menolong menyembuhkanku. Engkau Yesus yang sanggup menolong aku. Jadi kalau orang rendah hati itu dia butuh Tuhan. Dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Amin ya. Dekat dengan Tuhan, hatinya ayam tentrem, hatinya damai sekali. Itu dia. Mari kita lihat. Yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat menguasai dirinya sendiri dengan baik. Ya, Alkitab berkata kalau orang tidak bisa menguasai diri, dia seperti tembok yang akan roboh, saudaraku. Artinya nggak ada pertahanan diri. Kita lihat ya, 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Nah, ketika hal yang jahat datang menggoda dia, menghantui dia, dia tidak terpengaruh. Ini karena apa? Dia bisa menguasai dirinya sendiri dengan baik. Amin ya. Dan yang ketiga kita lihat yang terakhir ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa saudaraku? Dia tahu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat ini 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. 1 Korintus 13 ayat ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakkeadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Amin. Amin. Ia bersukacita karena apa, saudara? Karena kebenaran. Itu dia, saudaraku ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan tetap percaya kalau kita menegakkan kebenaran dan keadilan dan kebenaran itu adalah kesukaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah suka, maka siap-siap, saudaraku. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Kalau Tuhan sudah suka, apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Kalau Tuhan sudah suka, apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Amin. Kalau Tuhan sudah suka dengan apa yang kau lakukan karena engkau cinta dan engkau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi, apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan memberi engkau jalan keluar? Tidak ada yang susah, Bapak Ibu sekalian. Nah, seringkali banyak orang dia terbentur, dia terjebak di sini karena dia tidak mengerti rahasia ini, saudaraku. Sehingga mulai stres, menjadi depresi, menjadi apa, saudaraku, susah hatinya, menjadi putus asa. Hari ini Bapak Ibu bangkit menjadi umat pemenang, ya. Tuhan berkati kita sekalian. Tetap stay cinta Tuhan dan tetap setia, karena orang yang cinta Tuhan dan setia, dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama ya di pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan berdoa ya. Oke, saya ingin tanya apakah Ibu Maibel ada bersama kita ya saat ini? Iya Pak Pendeta, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Maibel. Bisa berdoa untuk firman Tuhan pagi ini? Oke. Ya, silakan Bu Maibel. Shalom semuanya Bapak Ibu. Ya, shalom. Terima kasih Tuhan Pak Pendeta John Sarbuna. Terima kasih atas firman yang dibawakan sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami, Tuhan yang sudah memberikan kami kebaikan demi kebaikan dan perlindungan. Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu sungguh dahsyat bagi kami, Bapa. Engkau selalu menjagai kami. Kemanapun kami pergi, selalu ada firman-Mu, Bapa, untuk menjadi pagar-pagar kami, sehingga kami berjalan tidak serong kiri dan tidak serong kanan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Dan kami terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta John Sarbuna.
Biarlah menjadi rema dan menjadi hal yang membuat kami semakin mengerti hati-Mu Tuhan. Dan semakin kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan tetap terus Bapak berkati Bapak Pendeta John Sarbunan dalam pelayanannya Bapak. Biar aku semakin tambahkan hikmat marifat padanya Tuhan. Beserta dengan Ibu Sinta dalam pelayanan gereja CLCC Tuhan. Semakin diberkati, semakin lebih dan lebih lagi. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati setiap Bapak Ibu yang hadir di dalam kebaktian pagi ini Tuhan, kiranya kami semua Bapak semakin bersatu hati, semakin memuliakan nama Tuhan, dan Engkau semakin berkenan di atasnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maibel untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya, sebagai doa peneguhan firman buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan berkati Bu Maibel, tetap semangat ya. Oke, dan kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman pagi hari ini yang boleh kita terima buat kita pada pagi hari ini, biar Roh Kudus bekerja di dalam hati, dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai umat-umatnya bisa melihat kemuliaan Allah ada di dalam tengah-tengah kita. Kita harus belajar menegakkan keadilan dan kebenaran dengan baik. Untuk tetap selalu kita memelihara hati kita seperti hatinya Tuhan, penuh di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bahkan yang Tuhan Yesus mau, kita harus melakukan apapun yang benar di mata Tuhan. Baik di dalam kehidupan hari-hari kita, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan pelayanan kita. Kita harus benar-benar melakukan yang benar di mata Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mau kita harus tetap mencintai keadilan dan tetap mempunyai rasa sukacita karena kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah Roh Kudus terus mengajarkan kita, menanamkan akan pengajaran kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar, dan kita lakukannya dengan setia. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya buat firman yang ditaburkan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga berkati Pastor John Sarbunan yang begitu setia mengajarkan kepada kita, menaburkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru, agar di dalam kehidupan kita semua jemaat CLCC bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Kita terus berdoa sebagai jemaat-jemaat gereja CLCC untuk Pastor John Sarbunan tetap diberikan kesehatan ekstra yang kuat, yang segar, bahkan lebih dari itu diberikan hikmat yang dari surga, yang turun langsung dari surga, tercurah-curahkan buat hamba Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John, dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Dimanapun Tuhan Yesus utus, Tuhan Yesus selalu memimpin, menuntun Pastor John, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupannya. Makasih Ibu Fang-Fang, Lei, yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bu Fang-Fang, semangat terus, yakin percaya, mujizat masih ada buat Bu Fang-Fang. Amin Bu Fang-Fang. Amin. Dan juga kepada Ibu Mabel, terima kasih Bu Mabel yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, semangat Bu Mabel, sama Yesus perkara yang besar, yang ajaib. Haleluya. Dan kita akan masuki, siap. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa juga, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Esti. Makasih Pak Lukas, yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Ya shalom, selamat pagi semuanya, Ibu-ibu Bapak. Puji Tuhan kita masih bisa ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Nah, tiba saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut Yes. dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di Ya, surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Esti. Amin. Terima kasih Pastor John. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Eliotria. Tuhan Yesus berkati atas pelayanannya pagi hari ini. Semangat terus. Terima kasih. Makasih Pak Lukas yang luar biasa. Semangat. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, itu pengumuman yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Jakarta saat ini, Ibu Yeti Sulistyarini. Saya persilakan. Semangat Ibu, semangat Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Semangat, semangat. Wow, saya senang tuh melihat tadi Pak Lukas berdampingan bersebelahan. Pas, aku screenshot. Pagi-pagi semangat, terima kasih. Shalom Bapak Pendeta John Sarbuna. Shalom. Praise God. Pagi semangat dan sehat selalu di pagi yang cerah ini. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331
268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Simpang Darmo Permai Utara 9, nomor 4 Darmo Villa Kavling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial happy birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18, sudah, tanggal 24 bulan Juli 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinariakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tanggal 30 Juli 2024, Ibu Fang Fang Leis dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta ya. Bersama dengan Ibu Maibel. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini, kita yang dipakai Tuhan luar biasa. Semangat ya Ibu Yeti, selama ada di Jakarta. Jaga kondisi yang baik, yang sehat, makan yang enak-enak. Tuhan Yesus berkati, sukses selalu dalam pekerjaannya. Amin Pak Lukas, terima kasih. Amin. Ayo ke Jakarta dijamu sama Mbak Maibel, enak banget, enak. Iya. Nanti akan kesana lah, karena saya sendiri orang Jakarta. Oh. Nah, terima kasih Ibu Yati, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, kita juga mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, di mana pagi hari ini sudah
kita sudah mengikuti ibadah gereja CICC yang penuh luar biasa. Kita percaya urapan Tuhan sudah dicurahkan atas kehidupan kita, atas pelayanan kita. Kita percaya di dalam pujian dan penyembahan yang tadi kita naikkan, kita percaya urapan Tuhan turun atas kita, kita dijamah, kita diurapi, kita percaya kita tangkap pujiannya, karena di dalam pujian Tuhan Yesus hadir. Amin Bapak Ibu, juga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang diajar kepada kita tangkap. Kita harus benar-benar mempunyai hati yang penuh bijaksana dan penuh keadilan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak yang menjadi terang, menjadi garam buat orang-orang di sekitar kita, hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Anastasia Pujiastuti, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Puji, Bu Esti, juga kepada Ibu Yeti Sulistiori, terima kasih atas pelayanannya pagi ini. Dan kepada Ibu Andriana Maratika juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Semangat, sehat, semangat selalu. Kepada Ibu Fang Fangle, terima kasih Tuhan Yesus berkati, semangat. Ibu Mabel, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus berkati, semangat terus. Iya, dengan Ibu Nina Armedi juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Jo, Pak Lukas. Iya, dan Mas Samuel Christian yang ada di Macet, semangat terus Mas Samuel, Mas Christian. Tuhan Yesus beserta dengan Mas Samuel dan keluarganya. Salam buat mamanya, Ibu siapa itu saya lupa. Ibu Helena. Ya, Ibu Helena. Ibu Wace, terima kasih Ibu Wace. Salam buat Pak Kim Sun, sehat selalu bersama Pak Kim Sun dengan anak mantu cucunya. Ya, Juga terima kepada kasih Pak Lukas. Terima ya, kasih. Ibu Wace. Ibu Alicia, terima kasih Ibu Alicia buat kehadirannya pada pagi hari ini bersama-sama datang beribadah kepada kita. Tuhan Yesus berkati Ibu Alicia, Ibu Melewati juga terima kasih. Ibu Sinta, Ibu Gembala kita yang luar biasa dipakai Tuhan juga terima kasih. Semangat terus. Ibu Adesidi James Johan pun dengan anaknya diberkati. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada hambanya Pastor John Sarbunan juga terima kasih atas pelayanannya. Dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat monitor pagi hari ini atau bisa langsung menyampaikan pada hamba Pastor John dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Oke, Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan bisa langsung open mic, dan kalaupun saudara mengirimkan layar chat di depan layar monitor, nanti Pak Lukas tolong bantu saya ya untuk melihat siapa saja yang mengirimkan, supaya ingatkan jangan sampai kelewat ya. Oke, biar semua didoakan bisa merata. Ya, Bu Yeti, gimana Bu Yeti? Silakan. Saya minta doakan agar semuanya proyek-proyek yang saya jalankan bersama Mbak Maibel diberi kelancaran, sukses selalu dan diberkati. Terima kasih. Baik, kami doakan ya. Yang lain lagi, silakan. Bisa langsung open mic. Ya, mohon didoakan lebih spesifik lagi supaya jadi ke Jogja Jumat hari ini, itu aja. Oh, Terima gitu kasih. ya. Oke. Kita doakan semua dilancarkan ya. Ke Jogja rencana hari Jumat ya, Bu Maibel? Jumat ya, biar jadi gitu. Oke, dengan Bu Yeti ya. Ya. Oke, baik. Kami akan dukung doa semua dilancarkan ya, dimudahkan Tuhan. Ya, silakan yang lain lagi. Untuk Bu Nina yang sedang sakit, Pak John. Ya, terima kasih Bu Andri tadi malam. Ya, mungkin kelewat ya. Jadi dari kelewat. Oke, jadi kita saling ini ya mengingatkan. Jadi bantu saya ya untuk menyampaikannya supaya saya bisa berdoa supaya semua bisa kebagian. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, kita bersatu ya dalam doa. Tuhan punya cara untuk menolong. Ya, gimana Pak Lukas? Samuel itu tadi ketik sama Bu Esti juga ketik. Oh iya, oke. Samuel, iya, oke, baiklah. Samuel, terima kasih. Ya, saya cek dulu karena terkadang ini kurang terlewat ya. Jadi saya berharap supaya tidak terlewat. Oke,
Baik, kita Sama Bu doakan Esti. Bu Esti. Ya, Samuel ya. Baik, periksa mata ya. Oke, di klinik. Baik. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa ya pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan dengan iman ya. Percaya kalau orang lain ditolong Tuhan, saudara-saudara juga pasti ditolong Tuhan ya. Kita berdoa untuk juga ini saudari Alin ya, dan persiapan pernikahan dia, supaya Tuhan tolong semua dilancarkan, pekerjaan bisnisnya Tuhan berkati ya, bersama dengan Albert ya, calon suaminya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini dan arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sang pembuat mujizat keajaiban ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Oh, glory, 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 haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami butuh uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan. Untuk saudara-saudara terkasih yang pagi hari ini sudah mendengar firman Tuhan, kemuliaan Allah di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena semuanya itu Engkau suka ya Tuhan di bumi. Ketika kasih setia, keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Kami percaya sesuatu yang ajaib akan terjadi bagi anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami doakan untuk Ibu Fang Fang Lai dalam nama Yesus. Tuhan beri Engkau kekuatan baru di hari-hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat apa yang Engkau perlukan, apa yang Engkau butuhkan, apa yang Engkau gumuli, apa yang Engkau naikkan di hadapan Tuhan. Doa-doamu siang dan malam, Tuhan sudah mendengar itu. Dan sekarang terima, saat ini juga aliran kuasa Tuhan turun atasmu, mujizat ajaib mulai terjadi menyembuhkan jantungmu, tidak ada lagi gangguan penyakit apapun dalam tubuhmu. Engkau sehat, karena tubuhmu baik Allah, baik Roh Kudus, rumah Tuhan bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Terima. Dan Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membiarkanmu. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Kuasa yang sama juga bekerja pagi ini untuk ya Tuhan, Ibu Nina Armedi dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, engkau sehat, engkau pulih dalam nama Yesus. Dan engkau bisa terus untuk melakukan apapun yang Tuhan mau engkau lakukan, untuk senangkan hati Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati Ibu Nina bersama dengan anak mantu. Oh Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati mereka semua dan juga Mas Aji, Tuhan selamatkan dia. Kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah namamu, ya Tuhan selama-lamanya. Kami doakan untuk Pak Kim Sun juga. Ya Tuhan dengan Bu Wace, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan pulihkan keuangan ekonomi dalam nama Yesus. Anak mantu cucu diberkati. Kami doakan Tuhan kasihani Pak Kim Sun, selamatkan dia dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Alin, ya Tuhan. Kami doakan saat ini Alin, jangan susah hatimu, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan sesi rumahmu dalam nama Yesus. Percaya iman kepada Tuhan dan iman kita semua hari ini bersepakat. Kami doakan untuk papamu dalam nama Yesus. Saat ini kuasa Tuhan menyembuhkan papamu oleh bilur Yesus. Mujizat ajaib sudah terjadi. Berkati Alin dan juga Albert dalam persiapan pernikahan mereka. Kami tahu kuasa Tuhan dicurahkan. Mujizat ajaib terjadi. Tuhan berkati bisnis mereka. Akan juga semua yang mereka sudah investasikan. Percaya Tuhan akan lipat gandakan. Jauhkan orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang berlaku tidak adil. Jauhkan Tuhan. Mari kirimkan orang-orang yang baik hati untuk menolong Alin bersama dengan Albert. Dan kami percaya Tuhan mereka punya masa depan yang penuh harapan. Ini doa kami padamu. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami doakan untuk Bu Yeti dan juga untuk Bu Mabel, untuk Tuhan urusan bisnis mereka, proyek-proyek yang mereka Tuhan sedang persiapkan, Tuhan percayakan mereka untuk tangani. Kami tahu Tuhan akan membuat ada keajaiban, ada mujizat-mujizat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, yang tidak pernah duga mereka sangka Tuhan kerjakan itu lebih dari apa yang mereka harapkan. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi. Asal engkau tetap percaya kepada Tuhan Yesus.
terus belajar melibatkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan lihat Tuhan akan buat keajaiban-keajaiban, akan ada pintu-pintu yang terbuka. Tuhan akan bawa engkau kepada orang-orang kunci, kepada orang-orang yang akan dipersiapkan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirimu. Karena Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan berkata, engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Jangan takut, bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bersama dengan Tuhan yang suka akan menjadi mudah, yang tidak baik akan menjadi baik, bahkan sangat baik dalam nama Yesus. Tuhan sudah persiapkan semuanya dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Tetap imani Tuhan, yakini Tuhan, tetap libatkan Dia, dan engkau akan lihat sesuatu yang besar Tuhan sudah hadirkan dalam hidupmu. Berkati perjalanan mereka juga akan ke Jogja pada hari Jumat, Tuhan sertai. Engkau mendahului mereka ya Tuhan, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah berikan sesuatu yang ajaib di sana dalam nama Yesus. Tetap percaya, bersama dengan Tuhan, semuanya akan dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi hakmu, engkau akan terima itu. Asal engkau tetap memiliki hati yang cinta Tuhan, hati yang terus mengandalkan Tuhan. Engkau akan lihat semuanya itu akan dituntun Tuhan begitu indahnya. Terima kasih Tuhan. Berkati Bu Yeti, berkati Bu Maibel, Tuhan sertai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga bukan mereka lagi, tapi kuasa Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri mereka. Terima kasih, sehingga banyak orang yang akan melihat bahwa sungguh tangan Tuhan yang membuat semuanya itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, Tuhan tahu hatimu Bu Maibel, Tuhan tahu hatimu Bu Yeti, bahwa engkau ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Dan bersiaplah ketika engkau sudah menyenangkan hati Tuhan, maka engkau lihat sesuatu keajaiban akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, sahabat-sahabat kami ini. Tuhan juga memberkati saat ini juga ya Tuhan, adik Samuel Christian, dia juga akan berobat Tuhan di klinik, berdoa untuk mata, supaya Tuhan tolong semua bisa dipulihkan, disembuhkan secara ajaib. Dan kalaupun Tuhan pakai dokter, pakai medis, obat pun Tuhan berkati sehingga semua menjadi sarana pemulihan kesembuhan bagi Samuel. Dan berkati ibunya, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan juga bersama neneknya Tuhan di usia yang bertambah senja. Berkati mereka semua, Pak Raymond, Pak juga Tuhan Yesus, Darwin, semua diberkati Tuhan. Berkati villa yang sudah kami pakai beberapa waktu yang lalu dalam acara retreat. Tuhan kirimkan banyak pelanggan-pelanggan, banyak peserta yang mengikuti acara tersebut di sana, dan kami percaya tempat itu dipakai Tuhan untuk sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun, saat mereka datang ke sana, mereka akan dijamah Tuhan. Mereka akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena mereka melihat hasil karya Tuhan di alam semesta, mereka mengagumi Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Jauhkan dari segala bahaya, musibah apapun. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Tuhan pagi ini Pak Lukas dalam nama Yesus. Tuhan berjalan bersamamu dalam nama Yesus, melewati setiap musim-musim kehidupanmu. Tuhan sedang bawa engkau pada satu musim yang baru, Pak Lukas. Kau akan lihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baru sedang datang di dalam kehidupanmu, dan keajaiban demi keajaiban akan menyertai engkau di dalam nama Yesus bersama dengan putrimu, yaitu Adike Siatemi. Berkati mereka semua di hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati keuangan bisnismu, dan engkau akan lihat dan engkau akan bersuka cita di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, berkati juga Ibu Esti Pujastuti. Kami doakan untuk salonnya, Tuhan berkati, dan Tuhan tambahkan pelanggan yang banyak. Tuhan kirimkan ya Tuhan Yesus orang-orang yang loyal, dan kami percaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu janji Tuhan bagimu. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Andri Malantika dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu Bu Andri dalam nama Yesus. Jangan takut, Immanuel, ada keajaiban Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Engkau akan lihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidupmu. Dan semua anak-anak yang engkau doakan, engkau gumuli, tidak ada satu pun yang tidak dijamah Tuhan. Semua akan dijamah Tuhan, satu persatu dalam nama Yesus. Dan bahkan semua mereka akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar tentang apa yang benar. Oleh karena doa-doa yang engkau naikkan kepada mereka siang dan malam, kami percaya Tuhan satu orang diselamatkan sisi
sekeluarga diselamatkan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu dan pakai Bu Andri pada saat dia melayani pasien-pasien yang datang ke klinik atau ke rumah sakit, kami percaya kuasa Tuhan bekerja melalui Bu Andri. Dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan semua kebutuhan yang semua engkau doakan, Tuhan sudah dengar, dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak, sebentar kami akan berpisah, berkati juga anak-anak kami, Yohanes Lee James, berkati semuanya Tuhan, berkati saat pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa keajaiban Tuhan, pulang bawa pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari saudara-saudara, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran, hidupmu, di mulut ada kuasa Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati kami semua di pagi hari ini, kami berkati bangsa Israel, dan kami percaya ketika kami berkati mereka, Engkau memberkati kami semua juga di pagi ini. Dalam nama Yesus, berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, percaya kuasa Tuhan juga sudah terjadi dalam ibadah doa mujizat ini, dan kebaktian nanti malam berkati, hingga nanti kami kebaktian tanggal 29 di tempat Pak Bruri, Tuhan berkati, kuasa lawatan urapan Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, saya percaya kuasa Tuhan sudah turun atasmu. Saya percaya pertolongan Tuhan sudah datang atasmu. Terima itu dengan iman di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi. Sama-sama Pak Lukas. Ya, sama-sama Bu Esti, Bu Andri, Bu Yeti, ya Bu Nina, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati Bu Maibel. Ya, Samuel, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Bu Fang-Fang. Ya, Pak Lukas, Tuhan berkati semuanya. Alin, Tuhan berkati ya. Salam buat Albert, Alin. Alin jangan takut, Tuhan tolong Alin ya. Oke, semuanya. Tuhan berkati Samuel. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat pagi. Ya, oke. Maju terus Sampai Alin ya. berjumpa kembali. Ya, sampai jumpa lagi nanti siang. God bless you all. Bye-bye. Semangat teman-teman ya. Bu Bace, Tuhan berkati. Salam buat Pak Kim Sun ya. Oke.